Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is M. Rafli. I'm from English Education Department. Eh, jadi hari ini saya akan mewawancarai seorang tokoh inspiratif saya yang menjadi inspirasi saya dalam dunia pendidikan, terlebih lagi dalam menjadi seorang guru atau yang bisa kita kenal sebagai tenaga kependidikan. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita langsung perkenalkan dengan orangnya langsung. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Ya Rabli, alhamdulillah baik. Gimana Rabli kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi hari ini Rapi mau mencari kakak karena kakak udah lama jadi tokoh inspiratif Rapi selama ini. Jadi kakak boleh perkenalan dulu dari nama, tempat tinggal, dan profesi kakak. Oke, perkenalkan nama saya Yufi Adelia. Biasanya dikenal dengan Yufi. Untuk tinggal di Trikora, mengajar bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Gunung Kijang, tepatnya di Kabupaten Bintan. Oke, jadi sedikit info nih kawan-kawan. Sebenarnya aku sudah lama kenal sama Kak Yufi dari kakak aku juga. Karena mereka juga udah lama berteman lama dan aku pun sudah menganggap Kak Yufi sebagai kakak aku juga. Maka aku ingin mewawancarai Kak Yufi sebagai tokoh inspiratif aku, dan beliau pun adalah seorang guru. Jadi langsung aja ke topik pembahasan, yaitu Rapi mau bertanya nih Kak. Kakak kan udah lama jadi seorang guru atau tenaga pendidik, dan kita tahu jadi seorang tenaga pendidik atau guru itu pasti tidak mudah seperti yang dilihat. Rintangan pasti ada lah ya Kak. Jadi bagaimana perjalanan kakak selama ini sehingga kakak bisa menjadi seorang guru atau tenaga pendidik sampai saat ini? Oke Rapli, sebelumnya kakak coba bercerita sedikit tentang pengalaman kakak sebelum menjadi guru. Awal mulanya mungkin berat karena memikirkan bahwasanya guru itu adalah tanggung jawab yang sangat besar, baik itu dunia maupun di akhirat. Namun seiring berjalannya waktu, dikarenakan orang tua juga status latar belakangnya seorang guru, maka dari itu kakak disuruh lah sama orang tua untuk menjadi guru. Nah, jadi awal mulanya itu guru, pengennya tuh jadi guru BK ya, jadi guru BK karena merasa guru BK tuh seru, lebih ke psikologi. Namun takdir berkata untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Nah, dikarenakan ada kelebihan sedikit berkenaan dengan sastra, terus itu juga hobi berkenaan dengan sastra, jadi alhamdulillah ditekuni dari menjadi guru bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi berarti tak perjalanannya panjang lah berarti ya. Ya, lumayan panjang lah untuk mencintai profesi ini. Nah, setelah menjadi guru pasti mungkin ada rintangan juga. Mungkin sampai saat ini kira-kira menurut kakak rintangan yang paling berat bagi kakak apa? Kalau berkenaan dengan rintangan mungkin dari cara kita mendidik anak ya, karena kakak pun kebetulan menjadi seorang guru SMK, di mana siswa itu yang diajarkan atau yang akan dididik itu anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Maka dari itu kebetulan juga kakak di sekolah alhamdulillah dipercayai menjadi kesiswaan, di bagian kesiswaan. Jadi memang berkecimpung di dunia anak cukup menguras tenaga. Namun bukan berarti kita itu menjadi seorang guru kita hanya
mentransfer, kita hanya memberikan ilmu kepada siswa, tapi bagaimana cara kita membuat siswa tersebut menjadi anak yang lebih sopan, memiliki adab yang baik, memiliki akhlak yang baik. Itu juga menjadi PR untuk kita selaku guru. Jadi memang halangan rintangan itu untuk mendidik seorang siswa tidaklah mudah, tapi bagaimana cara kita mendekati mereka. Dan anak zaman sekarang ini, kalau dari segi emosional itu tidak bisa langsung kita marah dan langsung kita judge bahwasanya mereka salah. Jadi memang harus ada pendekatan terlebih dahulu. Apa sih yang membuat mereka itu berperilaku seperti itu? Nah, itu pasti akan ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi. Ternyata dia itu bandel karena faktor misalnya keluarga, dari segi ekonomi keluarganya. Nah, itu juga menjadi tantangan seorang guru untuk kita melihat karakter dari anak-anak. Itu tantangan yang sangat berat menjadi seorang guru. Berarti tidak semudah yang dibayangkan lah ya jadi seorang guru atau tenaga pendidikan. Ada aja halangan yang buat kita itu menjadi sabar untuk menghadapi murid-murid di sekolah. Contohnya seperti kakak bilang tadi. Lalu kak, apa sih selama kakak jadi guru, prestasi apa aja yang kakak dapat selama mengembangkan selama menjadi seorang guru atau tenaga pendidik? Kalau berkenaan dengan prestasi, ada beberapa prestasi yang sudah diraih. Satu di antaranya kami pernah membimbing siswa itu di luar dari kakak sebagai guru bidang studi bahasa Indonesia. Jadi dikarenakan kami memiliki kelebihan dari segi seni suara, jadi kami membimbing siswa tersebut dan alhamdulillah bisa sampai ke tingkat provinsi juara 2 untuk menyanyikan lagu Melayu. Nah, terus prestasi-prestasi lain seperti kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler pramuka, maupun kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut tentang keremajaan. Jadi ada beberapa prestasi yang sudah pernah kami raih dan alhamdulillah mendapatkan juara. Itu berarti profesi sebagai seorang tenaga pendidik. Ya. Kalau prestasi pribadi itu ada nggak kira-kira? Kalau pribadi untuk guru mungkin belum ada lah, tapi kalau untuk ramai-ramai ada berkenaan sama karya-karya sastra yang udah dibuat, kemudian seperti adanya penerbitan buku-buku. Nah, itu kami lakukan secara bersama-sama. Berarti banyak juga prestasi yang mendapatkan sama kak. Jadi tenaga pendidik kak. Insya Allah mudah-mudahan tapi bisa menjadi kakak seperti kakak juga menjadi seorang tenaga pendidik. Berarti amin ya robbal alamin. Sedikit berarti kakak boleh lah ngasih motivasi untuk kawan-kawan di luar sana, siapapun yang melihat video ini bisa menjadi motivasi. Adakah sedikit motivasi dari kakak? Kalau motivasi, apalagi seorang mahasiswa, yang pertama cintai dulu profesi kalian. Jikalau kalian memang sudah siap ingin menjadi guru, maka cintailah profesi itu dengan menjaga nama baik seorang guru. Bagaimana guru itu terkenal dengan sopan santun, dengan akhlak yang budi pekerti yang baik. Maka dari itu, sebelum kita mengajarkan anak orang lain, apa salahnya kita dulu yang memperbaiki diri kita untuk menjadi seorang pengajar yang baik. Maka dari itu, kalau kita udah menjadi baik, maka orang-orang di sekitar kita juga bisa berpengaruh menjadi orang yang baik. Seperti itu. Berarti baiklah, mungkin itu saja wawancara sedikit Rapi dari hari ini. Terima kasih kakak sudah mau jadi tokoh inspiratif Rapi dan sudah mau diwawancara sama Rapi. Semoga kakak sehat selalu dan semangat terus menjadi seorang guru demi mencerdaskan generasi bangsa. Terima kasih atas waktunya kak. Iya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.